Semoga kita semua ditakdir oleh Allah selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan kelak berakhir dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. Wah, ini penuh masya Allah, sakmene mbane wong kabeh iki. Asli ngene iki. Masya Allah, alhamdulillah. Mari kita itu menjadi orang yang semangat meniru jejak keberhasilan seseorang. Atau kalau tidak seperti itu, resep-resepnya beliau itu apa? Ini yang harus dipelajari. Karena innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari suatu perjuangan ini pasti ada usaha-usaha pendahulu-pendahulunya yang luar biasa. Pasti. Kalau ada orang sukses saya mesti penasaran. Ini pasti memiliki keistiqomahan religius apa ini? Masya Allah, beliau luar biasa kecintaannya terhadap orang tuanya. Ya ini sebagai bentuk, sebagai contoh ketika seseorang itu mendahulukan kewajibannya, urusan akhiratnya, berbakti kepada orang tuanya, mencari ridhonya orang tua, insya Allah Allah akan menurunkan ridhonya dan memudahkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Lah, niki kula pengen ngekei resep usahane jenengan gen barokah. Barokah itu disampaikan di dalam beberapa kitab, maknanya adalah ziyadatul khair. Nah, kuncinya usaha agar barokah itu apa? Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Barang siapa menginginkan usahanya barokah, jagalah 5 perkara. Ternyata tidak boleh kita itu bekerja memforsir diri kita, tidak boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ternyata itu penting yang katanya Rasulullah itu wali ahlika alaika hakon. Semoga barokah sholat Jibril yang kita baca, seluruh yang jamaah yang hadir dirahmati oleh Allah. Insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Foto jangan niati aku nyambut gawe tak niati ibadah. Pun istiqomah bendino isuk mangkat sore mulai isuk mangkat sore mulai pun moro-moro saldone unlimited jadi CEO menyamar. Bahwasanya kamu harus sadar ketika sudah berhasil semua rizkimu itu minallah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Nek wis entuk penggawean gen barokah niku pripun, gen bertambah kebaikan terus niku pripun Gus? Lah mengke kula terang nih malih. Pastinya panjenengan niku nek duwe pekerjaan pengen usahane barokah napa mboten? Siapapun itu. Entah itu kecil, besar, banyak, sedikit tapi mesti pengen barokah. Karena sesuatu yang barokah ini pasti akan ada asarnya, ada bekasnya. Tapi kalau tidak barokah, keterane wakeh, kaya bablas leres napa mboten? 5 hal ini kita pegangi, kemudian kita istiqomah dalam bekerja, komitmen, jujur, amanah, insya Allah. Saya yakin jenengan dan sampai anak cucu panjenengan akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum kita ngaji agar kita itu mudah memahami ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar benar-benar ilmu yang kita pelajari bersama nanti masuk ke dalam hati kita. Itu salah satu kuncinya, yakni hati kita itu harus terang, padang. Orang kalau hatinya terang, dia akan mudah untuk memahami apapun atau bahkan untuk produktif. Sing sempurna kadang mek gur gibah. Jadi bengi majelis ngaji akbar, pagi gibah akbar. Tukang rasan-rasan wonge teko. Biasane kudunge ijo klambi putih.
Sing ngejak rasan-rasan kudunge coklat. Lah. Masya Allah. Lah niku wau pembagian rizki niku wau. Paham nggih? Ah, mungkin sakderenge ngaji malih. Mungkin terus nek wis entuk penggawean gen barokah niku pripun? Gen bertambah kebaikan terus niku pripun, Gus? Lah mengke kula terangne malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula gen tambah semangat. Syukur-syukur mungkin nek ditimbali tahun ngarep gen semangat neh, gen saged mriki malih. Kula pengen semerep jamaah yang hadir malam hari ini itu berapa banyak? Nanti coba dipersiapkan drone, coba flash HP-nya dinyalakan. Bareng-bareng kita baca sholawat Jibril. Semoga barokah sholawat Jibril yang kita baca, seluruh yang jamaah yang hadir dirahmati oleh Allah. Roket Chicken mendapatkan rahmat dari Allah. Pak Haji Atik sekeluarga dan jajarannya dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Coba flashnya. Mohon maaf saya agak batuk-batuk, sering agak radang. Ngerokoknya kurang akeh. Flash HP coba dinyalakan Pak Jatmiko guyu yang kiri utara panggung. Monggo Bu, flash wah tembus TPQ ya itu. Wah, dibuka toh. Hah? Penuh ya. Coba yang di TPQ yang di mana? Depan. Jalan yang di jalan. Masya Allah luar biasa. Sleman Jan Josjis. Ngeri. Flashnya dinyalakan. Yang mau nyalakan flash saya doakan rezekinya lancar. Dipermudah ziarah Mekah Madinah. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo flashnya dinyalakan, nanti digerakkan kanan kiri nggih. Kalau sudah baca surah Jibril nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Allah ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Turunkan rahmatmu ya Allah. Ya Rasulullah, sallallahu ya Muhammad Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Muhammad Rasulullah. Ya Allah, berkailah tempat ini ya Allah.
Rahmatilah tempat ini ya Allah. Berkailah seluruh jamaah yang hadir ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Sing hadir luar biasa. Mugi-mugi roket jiken tambah barokah, tambah jaya dan meroket. Amin Allahumma amin. Ketika seseorang sudah paham akan pembagian rizki, ada yang dijamin, ada yang sudah dijatah. Artinya yang tertakar tidak akan tertukar. Ada juga yang benar-benar dimiliki. Dan sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ternyata yang benar-benar kita miliki hanya itu saja. Yang kita makan lalu habis, yang kita pakai lalu usang, kotor, jelek, dan apa yang kita sedekahkan kemudian pahalanya kita terima. Itu saja. Dan kemudian ada yang dijanjikan oleh Allah ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan. Nah, insya Allah orang kalau sudah paham itu tenang, gak gampang pusing dan tidak mudah mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain. Pomo hiran, pomo ngelus-ngelus, macakne solawat, pengen duwe, wajar-wajar aja. Tapi tidak akan pusing-pusing nemen. Terus ketika sudah punya pekerjaan, entah itu kecil atau besar, pastinya panjenengan itu nek duwe pekerjaan pengen usahane barokah napa mboten? Semisal ana sing dodolan pentol, ana sing dodolan cilok, ana sing dodolan sempol, ana sing dodolan opo, baju dan sebagainya. Pasti orang tersebut ingin usahanya barokah, siapapun itu. Entah itu kecil, besar, banyak, sedikit, tapi mesti pengen barokah. Karena sesuatu yang barokah ini pasti akan ada asarnya, ada bekasnya. Tapi kalau tidak barokah, keterane wakeh, kaya bablas leres napa mboten? Kaya jenengan ngono mari adol sapi ngono lho, kok renek iki duwite kok entek, ning ndi to Mas ngene, panggah renek. Tapi nek barokah niku panggah kenek dinikmati, panggah krasa ae. Ora enek rasane kaya enek. Leres napa mboten? Lah, niki kula pengen ngekeki resep usahane jenengan gen barokah. Barokah itu disampaikan di dalam beberapa kitab
maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Artinya ketika panjenengan memiliki suatu usaha, kebaikannya itu bertambah. Tambah banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan, keluarganya juga tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah mudah dan sebagainya. Nah ini kalau barokah. Nah kuncinya usaha agar barokah itu apa? Enggak usah lihat besar kecilnya, tapi kejarlah keberkahannya. Enggak usah lihat banyak omsetnya, tapi lihatlah keberkahannya. Kalau barokah rasanya beda. Mesti luweh jos jis. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Ada ulama yang paham akan ilmu agama. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Barang siapa menginginkan usahanya barokah, jagalah 5 perkara. Fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Jagalah 5 perkara. Yang pertama apa? Awaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wala yudkhilan naqsa fiha. Jangan sampai karena pekerjaan atau kesibukan panjenengan meninggalkan atau mengakhirkan fardu-fardunya Allah. Krana repote mergawe ojo sampai ngakhirne utawa ninggalne kewajiban-kewajiban sing wis diwajibne Gusti. Akeh wong kowesel sikil nggih sirah nggih duwe toko. Allahu Akbar arep salat ngono beh kadung luwaris. Wah ngedoli terus. Nggih mboten. Tapi mari kuwi ngono mek tukarane. Karo anake tukaran, karo bojone tukaran, karyawane tukaran. Mari kuwi beh gelutane, duwite ning ndi iki ngene enek sing nyolong enek sing apa, budrek. Itu. Tapi kalau dia itu, wah, Pak, ngapunten nggih, Pak. Jenengan nate umroh jenengan. Umroh, dereng, muga-muga ndang umroh. Sing rong kaji ya muga-muga ndang kaji. Ning Mekah niku ana dodolan ngono, nggih to. Dodolan apa mbah parfum mbah apa. Wah wayah salat tutup kabeh. Sret. Jamaah. Tapi Masya Allah wis bakul-bakul mriko wis bahagia laris kabeh, lancar kabeh. Regane padahal angger ruko iki ora padha. Kene karo kene sing didol padha regane ora padha. Ngene wis laris kabeh. Ber. Ayo wae salat. Wae salat, wae ibadah. Jenengan yo ngono. Lah kaya dhewe kadang ngoten niku nggih to. Gayane wis engko nganu ae iki wis gayane musafir. Engko dijamae jamak. Jamak takhir tibakno jamak tarki. Ditinggal kabeh tibakno. Aku duwe kanca yo ngono ae. Batenku perjalanan kok gak mandeg belas iki. Piye iki? Akrep omong yo ora akrab ra penak ngono. Lah kok teko nggen iki bengi, traweh wonge. Lah ora Ramadan kok traweh. Ngodoki ket subuh, zuhur, ngasar, magrib ngodoki kabeh. Mari kuwi tak delok, wah tibakno yo bengkerengan, enek. Ada juga orang kelihatannya tetangga saya. Mbak pedah kreket. Pedah unta, kalau di sini pedah apa ya? Enek sing muni pedah unta, pedah hordok. Ning kene pedah napa? Unta ya. Untel yang lawas itu loh. Sing lawas itu loh. Lah, biasane meh kaya apa gazelle apa tapi bukan gazelle yang lawas. Kan ada itu. Sawahnya enggak banyak, bahkan sawahnya orang. Kalau nggarap sawahe uang teng mriki napa bahasane? Buruh. Gado itu loh, garap sawai uang. Semisal kula garap sawai Pak Haji Atik itu namanya apa? Buruh ya? Oh buruh lah. Di sana gado bahasanya, di sini buruh. Sawahnya itu buruh.
Kemudian sapinya itu juga buruh punyanya orang. Tapi orangnya itu kalau mari ngarit, enek adan mulai jamaah. Mari kerja mulai jamaah. Tertib. Enggak pernah mengakhirkan, sampai sepuh sehat. Kemudian bahagia. Hiburannya tak lihat, pernah saya itu penasaran, wong iki jane hiburannya apa to? Nek rokok mas aku ya akeh, aku kan sing sowan kula kuwatah gawakne rokok. Rokok ya akeh aku. Duit ketok ya rada akeh aku titik. Wong iki kok guyu enak happy-nya. Kula survei Pak Wabub ke rumahnya. Hiburannya mek nyawang sapine mangan iki lho. Karo rokokan, kopine iki setengah gelas ngono. Gorengan dhewe. Jadi enggak tuku dadi di toko, enggak gorengan dhewe. Sing goreng bojone. Omahe gedhek. Wedhus iso mbrobos ora kok tikus. Bolong. Tonang karo sisi apa donya kaya tek dhewe. Gek karo hiburane karo selawatan santai ngono-ngono ritek ya kleru kabeh. Lah aku sing rada bener ngene iki lho kok budrek iki nyapa. Wah, ternyata orangnya istiqomah. Kewajiban Allah tidak pernah ditinggalkan. Kelihatannya kecil. Sapi milik orang mek ngopeni tok. Sawah garap neneke wong. Tapi barokah. Lah apalagi kalau besar kayak Rocket Chicken. Fardu-fardunya Allah dijalankan. Timnya haji. TPQ dimakmurkan. Madrasah-madrasah dimakmurkan. Timnya, karyawannya diajari berapa persen dari penghasilan. Ini untuk sedekah, untuk kewajiban kita, untuk zakat kita. Wah, ya ini. Titik ae nek barokah nyenengno, apa nek akeh. Lagi deh. Masya Allah, semoga berkah kegiatan malam hari ini Rocket Chicken tambah barokah. Ya ini syukuran tinggi pengajian ngeten iki nyenengno wong pira niki masyaallah gitu Pak Wabub. Masya Allah nih kuat Pak Wabub niki. Niki sampai endi sing garangan, endi sing ora aku bingung aku. Kan biasanya kula niku nek teng Blitar terkenal Gus sing garangan. Lah iki sing garangan sing ora sing endi iki. Sampai enek sing metengkreng ning tembok tonang. Kene guling ngantuk nyebloki kancane ya menarik lho kayaan. Tonang damai ngono gitu. Ya Allah. Jadi kunci keberkahan yang pertama awaluha ala yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhilan naqsofiha. Ojo ninggalne, ojo ngakhirne fardune Gusti Allah. Ketarane mampu iso daftar kaji, daftar. Urung mampu kaji tapi fisiknya wis lumayan sepuh, ketarane mampu umroh. Pun wis dilakoni. Terus mantun niku ngibadah, salat fardu, poso, usahane. Mampu sodako, ora usah ngenteni akeh. Mana kosot sodakotin min mal, ora bakal berkurang. Harta yang panjenengan sodakokan tidak akan terpulang. Harta panjenengan dengan adanya sodako itu tidak akan berkurang. Nomor 2 kuncinya keberkahan usaha apa? Wasani la yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ketika panjenengan bekerja jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan bagi panjenengan semua yang memiliki usaha apapun. Jangan sampai jenengan itu ingin menaikkan grade usaha panjenengan kemudian dengan cara menjatuhkan yang lain. Brandinglah usahamu sebaik mungkin, setinggi mungkin. Tapi jangan menyakiti satupun dari makhluknya Allah. Karena itu menjadi kunci keberkahan yang nomor 2. Jadi pomo ibu-ibu sing dodolan ning pasar enten niki. Bianan dodolane padha, brambang, bawang, sakret padha. Iki ora usah kok muni peh. Kono elek kono elek ngene. Mboten usah. Monggo. Arep ngenekne promo, arep nyapo. Niki masyaallah import niki ngene. Monggo, tapi enggak usah menjatuhkan. Wah sing niku ngene. Wis kaya aku kan nek branding sarungku ngono wis omonganku ngalur ngidul lho. Sapa wonge ngengge Gus Idam series, angel meteng. Wong loro sehat, aku ya ngono. Nggih, ndiki sampe enek jamaah mantep Solo apa Jogja lali kula yaan. Pengen meteng ngoten kaya wau karyawane Pak Haji Atik niku wau, pengen meteng ngono akhire bojone tak on nggih sarung Gus Idam series iki.
Tuku anyar ora sing tak nggih iki, engko nek tak nggih iki ya malah bahaya, ngedeni wong malahan. Akhir tak on nggih wah langsung bengi dingge isuk meteng. Banter tenan lho diomongi ses tenan kok. Jos jis yo. Piye to idam series kok. Ngono, lah kuwi branding ngono kuwi. Tapi enggak usah baru menjatuhkan yang lain enggak usah. Pun tenang damai. Wis ngene roket chicken wis jenenge meroket. Ngono ae wis ses. Dekengan pusat. Wis ngoten ae. Optimis ngoten mawon. Wis piye. Kula ya wis ngono kuwi. Nah, terus sing nomor 3 napa? Kuncine keberkahane nyambut damel napa? Wasalisu ayyaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalihi wala yuksida bihi aljam awal kasroh. Ketika kita itu bekerja, jangan disertai niat untuk mengumpulkan harta. Tapi niatkanlah, hendaknya bertujuan berniat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya bekerja ini untuk bekal ibadah. Itu penting loh, niat itu. Kadang ada orang itu usahanya nggak berhasil karena apa? Diliputi kedendaman. Bah aku tahu dilok nih kae aku. Aku tahu dilok nih kae. Mek pegel, ekspektasinya itu hanya agar lebih dari orang tersebut. Coba niatnya dirubah. Saya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja untuk bekal ibadah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dijalani wi moro-moro akeh ora krasa. Tapi nek jenengan wi kok niate kleru, niate mek gur genake akehan gen luwih akeh daripada kae gen ora dinyek kae. Iki bendina nek jenengan itungi, leres napa mboten? Mari oleh dihitung, didelok, dilalah sesuk wae ngangsur. Bau drek neh, ya ora. Tapi pun to jangan niati aku nyambut gawe tak niati ibadah. Pun istiqomah bendina isuk mangkat sore mulih, isuk mangkat sore mulih. Pun moro-moro saldone unlimited dadi CEO menyamar. Kudung ijo, klambine putih. Kuwi sampai 2 wulan ya wis kuwi ra cepot. Wis mening kuwi. Istimewa. Istimewa. Ngene grup ngono kuwi lho seragame jumlahe pira? 1. Wis apik dingge setahun telateni ngono ya wis mening wingko. Wingko putih rupane iso krem. Ditelateni ngono masyaallah enek-enek ya niki jamaah ST Jogja. Kunci keberkahan yang nomor 4 apa? Warrabiu alla yajida nafsahu fil kasbi jiddan. Karena semangat bekerja panjenengan jangan sampai memforsir diri panjenengan. Ternyata kerja semangat oleh tapi terlalu memforsir dirinya. Ini bisa mengurangi keberkahan. Walaupun jenengan kerjanya istrinya di rumah, suaminya di luar negeri. Kalau ya video call. Yang piye? Bu piye? Kala-kala ya healing. Healing lah. Healing jalan-jalan. Neng warung, tuku bakso, tuku sate. Ning aja kerep-kerep, nek healinge kerep-kerep ya kuwi. Kulkase iso resik. Meja barang resik wingko nek healinge kerep-kerep. Lah mak-mak kok diomongi karo Guse kon healing ditugel ning TikTok kuwi tok. Healing terus ra mulih-mulih. Bojone ngeriki panu. Repot. Healing ternyata tidak boleh kita itu bekerja memforsir diri kita tidak boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya kamu itu memiliki hak terhadap Tuhanmu. Jadi ada momentum kamu istirahat, waktunya ibadah. Sujudlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu juga memiliki hak. Jadi ada waktunya kamu itu istirahat. Kasihlah reward. Apa bahasane gaul iki apa? Reward untuk dirinya ya apa? Apa? Self reward. Apa to?
Bahasane cah kuliah-kuliah iki lho. Aku iki masalahe koyo Pak Haji Atik lho, aku iki S3 lho. SD, SMP, SMA, ST nyel. S4 malahan aku. ST nyel lah dhewe. Terakhir kuwi. Lah, dikasih iki lho, ribut dirinya sendiri. Wah, saya sudah rajin misal jadi karyawan Rocket Chicken. Wah, dulu pernah pengen baju yang ini. Enggak apa-apa sesekali. Ning yo aja akeh-akeh harus mari kuwi gajimu bendina kok tukone klambi. Waduh, kuwi yo repot. Ah, sesekali enggak apa-apa. Mangan opo umpamane jenengan. Wah sesuk nek panen syukuran tuku Rocket Chicken ngene-ngene beh disuguhi roket malah pengen mangan aku. Dan ning arep dampar ngene iki lho ya budrek. Panganan nyeluk-nyeluk ngene iki. Terus wali ahli ka alaika hakon, keluargamu itu juga butuh waktu. Ada hak. Jadi yang pertama ada hak terhadap Tuhanmu, ada hak terhadap dirimu. Nomor 3 wali ahli ka alaika hakon. Mulane aku cuwocok kula wau dolan. Isuk niku dolan ning garasine Pak Haji Atik. Di situ ada mobil bagus-bagus, kemudian kok ada Hi-S. Kayak punya saya itu. Nganu, ini loh kok ada Hi-S Pak Haji, ini yang lain mobil mewah. Ini kok ada Hi-S mobil keluarga. Nganu, Gus, ini hadiah tahun kemarin. Ini belum pernah keluar, ini dari istri saya, Gus. Alhamdulillah setiap tahun itu saya mesti ada surprise. Tahun kemarin Hi-S apa, tahun ini TPQ ngeresmiin alhamdulillah dihadiri panjenengan. Wah, lah ini bagus. Wali ahli ka alaika hakon. Terus kemudian ketemu Bu Haji saya tanya, kok ada Hi-S? Iya, biar satu keluarga bisa nanti jalan-jalan bareng-bareng. Tapi nggak pernah. Nah, ternyata itu penting. Yang katanya Rasulullah itu wali ahli ka alaika hakon. Keluargamu itu punya hak. Duh, tapi saya itu ya gitu, saya sekarang masih bisa ngomong Pak Haji. Saya itu ya gitu, dulu anak saya sampai umur 3 tahun, Novel itu, anak saya yang pertama, itu sampai kayak gak kenal sama saya, takut Pak Haji. Jadi tak supiri, tak antar ke sekolah, diem. Ketika sama kang-kang pondok, sama mbak-mbak, ini musikan, solawatan, muter hadroh. Ketika sama saya diem, jadi mulai rumah sampai Blitar kota diem. Wedi, kula sampai wedi, iki anakku kudu kok ge akrab iki mbak-mbak pondok ulama iki kok kudu kok ge akrab karo aku sampai nyelok aku piye iki aku. Lah nek sampai lali karo bapake Ikdam ngono ya selesai. Ae dhewe kene nek gaya ngoyo ra mok. Lho piye lembur ae dhewe, saudara. Akhirnya alhamdulillah usia Novel 4 tahun itu sering ketemu saya. Karena saya nata jadwal saya. Makanya ketika ada orang minta jadwal itu saya gini. Pak, jangan paksa saya. Dulu 1 hari 3, 4. Saya itu dulu kayak gitu. Akhirnya ketemu keluarga gak pernah. Satu rumah sama ibu saya. Tapi gak pernah ketemu. Satu rumah sama anak saya. Tapi saya itu karena gak bisa tidur malam. Akhirnya tidurnya saya pagi. Bangsawan, bangsa tangiawan kula niku. Akhirnya isuk turu, jadi bojoku melek, aku turu. Bojoku tangi. Oh piye pokoke bolak-balik lah. Pokoke ngono kuwi. Pokoke ngoten niku. Biyen iki ngoten niku. Akhirnya melakno kula nek tiyang nyun jadwal, Gus tolong to Gus ini sekalian. Misal saya ke Jogja ini, siangnya ke sini, paginya ke sini. Pak, mohon maaf. Saya itu tubuh saya itu punya hak, harus istirahat, harus diasupi nutrisi. Gus ini jadwalnya ada yang kosong ini Gus. Pak, keluarga saya itu punya hak. Ada waktunya saya itu bermain. Mungkin menjadi kuda anak saya. Mungkin jadi dagelan. Piye guyon karo anakku. Kan ngoten. Nggih. Hari ini mboten nate kula. Jadi terus mlebu kamar karek turu tok. Metu kamar mangkat ngaji. Mlebu kamar turu tok. Nyenggol titik meteng. Iya, ternyata yaitu kita itu dalam bersemangat boleh, tapi tidak lupa dengan hak terhadap Tuhan kita, diri kita dan keluarga kita. Penting itu healing, jalan-jalan, guyon-guyon ra penting, ngomong nih opo. Kaya mak-mak niku lho, penting niku. Ning di engko ning ndi golek Rocket Chicken mangan, anake didulang apa. Apa iki ning pemandian iki
ning ibuke aja melok nyemplung, ngebeg-ngebegi kolam. Anake tok, tak takokne kolam anak-anak omang. Heeh, pun ngoten nggih. Niku kunci nomor 4. Yang terakhir nomor 5, kuncinya keberkahan usaha apa? Alla yara rizqahu minal kasbi wa yara ar-rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Ketika sudah berhasil, jangan merasa suksesnya usahamu itu karena cerih payahmu. Usaha atau cerih payah itu hanyalah wasilah saja. Bukan menjadi penentu sebuah hasil. Bahwasanya kamu harus sadar, ketika sudah berhasil, semua rizkimu itu minallah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada itu datangnya dari Allah. Insya Allah. 5 hal ini kita pegangi. Kemudian kita istiqomah dalam bekerja, komitmen, jujur, amanah. Insya Allah, saya yakin jenengan dan sampai anak cucu panjenengan akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan bahagia, dunia, akhirat.